masak makanan yang bergizi tinggi. Biar kamu sehat, Dol. Biar badan kamu nggak gembrot kayak karung beras. Mama, Afdo tuh nggak gembrot, mah. Cuma nggak kurus aja. Podo wae to, Dol, alias sama aja. Loh, temen kok tumben nggak ikut sarapan pagi? Temon lagi diet, mah. Wah, syukur deh. Sering-sering aja temen diet. Biar beras mama irit, Dol. Temen kan makannya banyak. Biar lebih irit, Temon nanti puasa aja 40 hari, 40 malam, Tante. Beras Tante awet sampai selamatan Temon yang ke-40 hari. Puas, bapak-bapak, ibu-ibu. Maksud kamu selamatan kematian kamu, Mon? Iya. Begitu aja ngambek. Jangan ngambek. Kalau ngambek muka lu tambah hancur. Temon lagi membentuk otot. Lihat, Tante. Otot atas namanya otot bisep. Otot bawah namanya otot tricep. Gimana, Tante? Kasep nggak? Oh, bagus tuh, Mon, otot lu, Mon. Otot bisep, otot tricep. Sayang otot depannya, otot bison. Mon, otot tuh emang bagus juga tuh, Mon. Tapi biar lebih bagus lagi, Mon. Nah, lu fitness aja di pasar induk, Mon. Apaan yang gua angkat-angkat? Subuh-subuh nih, lu tungguin dah tuh truk-truk bongkar muat barang. Nah, lu rebutan sama yang lain. Begitu, Mon. Maksud lu kuli panggul? Ya iya, apalagi. Tapi lu dapat 2 keuntungan, Mon. Yang pertama, fitness gratis. Yang kedua, lu dapat fulus, dapat duit. Nah, Tante setuju tuh, Mon. Buat tambahan belanja. Iya, nanti Temon belanjain peti-peti kemas bekas buat bikin kandangnya Abdol. Masa gua tidur sendirian, Mon? Kan biasanya berdua sama lu. Ya gua di luar. Wah, ada lowongan kerja nih. Dicari instruktur fitness untuk ditempatkan di gimnasium seluruh Indonesia. Syarat-syarat: penampilan dan pengalaman tidak diutamakan. Yang diutamakan yang berotot. Wah, gue bisa daftar nih. Untung yang diutamakan yang berotot. Coba kalau yang diutamakan berotak, baru daftar juga gue udah ditolak. Permisi, Mas. Maaf, nyari saya, Mbak? Maaf, Mas. Bukan tuh. Kita berdua nyari mamanya Afdol. Mama Afdolnya ada? Oh, ada. Kenalkan, saya Temon. Dian. Saya Ani. Ada keperluan apa ya? Kita berdua teman nge-gymnya. Oh, temen nge-gym. Kirain temen ngebut. Maaf, Mbak. Nge-gym apaan ya? Nge-gym nggak tahu. Fitness, Mas. Buka sama wawasan, sama-sama tinggalan zaman. Maaf, Mbak. Nggak usah ngedek gitu dong. Saya kan orang baru. Kalian udah dateng. Masuk dulu ya. Nggak usah deh, Mbak. Nanti telat. Cowok-cowok gantengnya udah pada pulang lagi. Ih, biasa kamu nggak hilang-hilang ya. Kamu ini mau nge-gym atau mau cuci mata? Dua-duanya dong. Tante, Temon ikutan ya? Boleh aja, Mon. Tapi lain kali aja. Jangan bareng Tante. Emang kenapa, Tante? Tante malu ya kalau nanti dikira bareng sama tukang kebon? Masih bagus kalau dibilang tukang kebon. Kalau nanti Tante dikira bawa kebon? Emang udah gennya kali. Emak sama anak sama aja. Sama-sama tukang hina. Masa gue dibilang kebon? Muka gue juga gini-gini pernah jadi model. Model kebon. Tuh. Muka gue lebar dong. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Wah,
tumben olahraga, Klis. Ah, gue tahu. Lu olahraga bukan nyari sehat kan? Tapi nyari capek. Nanti kalau badan lu udah capek, tidur lu bisa pules kan? Sembarangan kalau ngomong lo, Mon. Ada istilah, Mon. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kalau bahasa Latinnya, mens sana in corpore sano. Hah, so tahu pakai bahasa Latin. Yang benar tuh, Klis. Mens sana in corpore sini. Oh gitu, Mon. Iya. Klis, benar juga kata lo. Si Abdul berarti nggak sehat. Soalnya kan dia nggak pernah olahraga. Bener, Mon. Kemungkinan jiwanya Abdul nggak sehat, Mon. Betul juga, Klis. Buktinya setiap hari kerjanya menghina gue terus. Jangan-jangan sakit jiwa, segila. Klis, kata nyokapnya Abdul, tempat olahraga yang benar itu di gym, bukan di pangkalan. Di gym, selain tempatnya nyaman, ceweknya seksi-seksi, Klis. Oh, Klis, baru ngomongin gym, barbelnya mau lewat. Hai cewek, Hai juga, Mas. mau nge-gym ya? Iya, Mas. Mas anak gym juga? Ya iya dong. Kok nggak ada potongannya sih, Mas? Mbak tuh mau ke tempat gym atau ke tempat jahit? Nanyain potongan-potongan, emangnya saya mau potong celana? Ya udah, saya jalan dulu ya, Mas. Mbak, nanti kita janjian ketemu di lantai 2 ya? Di lantai 2? Perasaan di lantai 2 nggak ada tempat gym. Itu tuh tempat parkiran, Mas. Ya maksud saya, tungguin saya di situ. Ngomong sama Mas tuh capek, tahu? Capek? Emangnya saya suruh manggul beras? Jadi terserah deh. Gimana, Klis? Bener juga, Mon. Yang ikut gym seksi-seksi dan cantik-cantik. Jadi olahraga enaknya sambil cuci mata, Mon. Jangankan cuci mata, Klis. Sekalian cuci motor, bisa diusir lo, Klis. Ah, lo, Mon. Klis, gue tuh punya rencana mau jadi instruktur fitness. Tapi kan badan lu gak keker, Mon. Ya lama juga keker, Klis. Tapi gue nggak ada modal buat beli alat-alat fitnessnya. Pasti lo mau minjem duit lagi ya. Sorry, Mon. Gua lagi closing. Nggak ada duit. Ya elah, Klis. Padahal tadinya kalau gue jadi instruktur fitness, lu mau gue ajak ke gym. Nanti gue kenalin cewek-cewek. Malahan, Klis, gue kenalin sama TG. Wah, boleh juga tuh, Mon. Lu gue modalin, Mon. Mon, tapi ngomong-ngomong, TG itu apaan sih, Mon? Tante girang ya? Tante girang matamu. TG itu tempat gym. Pak Jim. Ya udah deh, Mon. Nih, lu gue modalin ya. Nih, Nah gitu dong. tapi inget ya, Mon. Ini buat beli alat-alat fitness dan keperluannya. Jangan buat beli macam-macam. Iya, Klis. Gue juga tahu. Repot amat. Klis, pinjam barbelnya. Nggak jauh beda bodinya sama gue. Cuman body dia six pack, gue six sense. Cuma punya body six pack. Kalau mukanya nggak ada, mendingan gue. Jelek-jelek masih kelihatan mukanya. Mendingan gue cek dulu keperluan untuk fitness. Suplemen udah. Pakaian buat fitness sama peralatan. Minuman untuk membentuk otot juga udah. Apalagi yang belum ya? Oh iya, broklat. Buat cuci perutnya si Abdul. Ngapain lu bawa? Kurang ajar lu, Mon. Broklat mah nggak level sama gua. Mari-marinya muka lu gua embat. Kenapa datang-datang komentarin sih lo? Tumben nih borong. Habis dikasih orang ya. Kayak orang mau hajatan aja. Gua kasih tau Dol ya. Ini gue beli pakai uang gue. Ini suplemen dan makanan untuk membentuk otot. Lu mah nggak ngerti, Dol. Iya, lu bakalan berbentuk otot lu. Tapi bentuk segi lima nggak beraturan. Daripada lo yang kebentuk siriknya doang. Lu beli suplemen sama obat-obatannya di mana, Mon? Di pinggir jalan, Dol. Murah. Kenapa? Mau nitip, gue beliin. Gua mah nggak perlu, Mon. Nggak perlu pakai obat-obatan. Gua mah apa adanya aja. Bukan nggak perlu obat-obatan lo, Dol.
Emang obat-obatan udah nggak ada yang mempan buat ngecilin perut lo. Kalau gue kan minum obat-obatan supaya body gue keker. Pakai obat-obatan segala. Keker kagak, kanker iya lo. Bisa gitu sih dong? Ya iyalah. Sekarang tuh beli obat harus di tempat yang resmi. Jangan asal-asalan. Banyak obat palsu, Mon, diperjualbelikan. Ah, udah terlanjur dol. Yang penting badan gue bisa keker. Biar banyak cewek-cewek yang tergila-gila sama Temon. Bukan ceweknya yang gila-gila, Mon. Tapi elunya yang gila. Hah? Lu udah gila ya, Mon? Lu makan apa kesurupan? Dua-duanya dol. Guanya kelaparan, setannya juga kelaparan. Lu tau nggak? Gue itu mau ikut tes jadi instruktur fitness. Makanya gue perlu persiapan yang optimal dan maksimal. Alah, orang fitness juga nggak gitu-gitu amat, Mon. Makanan buat satu RT lumbat semua. Untung nyokap gua nggak lihat. Coba kalau lihat, bisa muntah kali. Ah, emang gue bangkit tikus. Mon, pokoknya kalau lu kenapa-napa, gua langsung bawa ke UGD. Sekalian gua pesenin peti mati buat lu. Tapi lu nggak usah mesen penggali kubur dol. Biar gue gali sendiri kuburan gue. Bagus lah, Mon. Biar irit biaya penguburan lu. Kenapa sirik banget sih lu kalau gue mau maju? Lihat dol ya, kalau nanti gue sukses, jadi kayak seperti Aderai, rumah lu gue gotong-gotong. Gue bawa ntar ke pinggir laut. Jangan ke pinggir laut dong, Mon. Gotongnya ke Pondok Indah aja. Iya, Pondok Indah kapuk. Otot juga. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mama Afdolnya ada? Wah, sudah pergi dari tadi, Mbak. Ya, padahal kita udah janjian. Mas Temon mau nge-gym juga? Ya iya dong. Sekalian saya mau daftar jadi instruktur fitness. Emang kenapa? Kok ngeliatnya begitu? Oh, pasti kalian kagum ya ngelihat calon instruktur fitness punya body yang seperti samudra atletis. Apa? Instruktur fitness? Nggak salah. Mana laku tempat gymnya kalau instruktur fitnessnya kayak kamu. Situ nih ya pantasnya, di tukang sapu. Iya, Mas Temon. Kamu ada-ada aja deh. Emang Mas Temon udah siap? Kan tesnya berat banget. Ya harus siap dong. Paling tesnya kayak apa sih? Berat nggak, Mbak? Temon sih selalu siap, Mbak. Apalagi kalau tesnya cuma ngepel sama nyapu doang. Halo, sirik aja lo, Dol. Dol, makanya kalau mau kentut itu dikeluarin, jangan ditahan. Akhirnya jadi kayak begini nih. Keluarin. Lu ngatain badan gua kentut semua, Mon? Ya merasa nggak? Wah, tumben, Mon. Lo mau pergi? Mau sewa ojek gua nggak? Sorry, Plak. Kaki gue masih kuat. Gue jalan kaki aja. Kuat. Emang kenapa? Lo kagak punya duit? Sorry, Plak. Gue tuh lagi olahraga. Gue mau jadi calon instruktur fitness. Iya, tapi kalau bokeh aja. Jangan pakai alasan. Motor udah rusak juga. Sama mukanya rusak. Bolehnya ngomel. Ya, gue sumpahin lo. Jadi tukang ojek 7 turunan.
menteri lo gue makan, Klis. Gua nggak takut, Plak. Sekarang kan musim kampanye. Banyak yang mau nyalonin jadi menteri. Hubungannya sama catur apa, Klis? Kalau menteri gua mati, banyak calon-calon berikutnya. Nah, kalau Rajen yang mati, Lu nyekak aja belum. Plak, kalau raja gua mati, ya putra mahkotanya, Plak, yang gantiin. on lo. Ini kan catur. Klis, lu ngeliat temon nggak? Gak lihat, Dol. Kalau raja gua diancam, gua lihat nih. Plak, lu liat temon nggak? Tadi sih gue lihat, Dol. Katanya dia lagi nge-gym. Iya sih, Plak. Tapi kok sampai sekarang belum pulang juga ya? Soalnya nyokap gua khawatir di gym lagi ada musibah. Tapi belum ketahuan sih siapa korbannya. Mudah-mudahan bukan si Temon. Kalau si Temon yang jadi korbannya, paling yang utuh cuman giginya doang. Ya udah dah. Kalau gitu gua ke gym dulu ya. Oke, Dol. Temon aja pakai dicariin. Ntar kalau lapar juga pulang sendiri. Iya, Plak. Temon kan kayak ayam. Kalau dia lapar, pasti pulang ke kandangnya, Plak. Mending kayak ayam, kayak tikus. Klis, menteri gue mana nih? Gak tahu, Plak. Ngumpet kali. Takut diperiksa KPK. Kurang loh. Plak, sepatu gue masih ada nggak, Plak? Kena musibah aja masih inget sepatu lo, Mon. Ada. Makasih ya, Plak. Hah? Habis pentas di mana lu, Mon? Wah, pasti peran lu jadi mumi ya? Temon bukan pentas, Dol. Dia kena musibah. Musibah? Tabrakan, Mon? Loh, Mon? Tante, Temon gagal jadi instruktur fitness, Tante. Kok bisa, Mon? Waktu dites, Temon disuruh ngambil barbel. Ketiban barbel. Memang barbelnya berapa kilo sih, Mon? 5 kilo, Tante. Masa 5 kilo bisa bikin kamu ancur begini sih? Yang satunya 5 kilo. Yang lainnya nggak ketahuan beratnya berapa, Tante. Memang barbelnya ada berapa banyak, Mon? Nggak sempet Temon hitung, Tante. Jadi, waktu Temon ambil yang 5 kilo, yang lainnya ikut ngelosor, Tante. Itu mah namanya bukan ketiban barbel 5 kilo, Mon. Dikeroyok barbel. Lagu-laguan sih lu. Belum pernah ke gym mau nge-gym. Mau jadi instruktur lagi. Wah, berarti lo besok nggak bisa ngelatih gua, Mon. Kalau gitu, balikin duit gua, Mon. Chris, uang pendaftaran nggak bisa ditarik lagi. Tenang aja lo, gue masih bisa ngelatih. Klis, nggak mungkin Temon bisa ngelatih. Nah, dia aja gerak kagak bisa. Sembarangan lo, Plak. Masih bisa gue ngelatih. Kalau nggak percaya, baris lo di belakang gue. Tante mau ikut juga nggak sama Abdul? Gue ikutin, Mon. Hitung-hitung buat permintaan terakhir lu. Kamu yakin, Mon, masih bisa ngajar? Yakin, Tante. Pertama gerakan tangan dulu. Buat apaan tuh, Mon? Ini pelemasan otot-otot tangan, Tante. Mon, nggak sekalian buat pelemasan otot gigi. Terus kapan kakinya nih, Mon? Ini mau kakinya, Klis. Sekarang angkat kaki kanan. Mon, itu mah gerakan bango tong-tong. Sewet lu, Plak. Kok kaki kanan terus sih, Mon? Kapan kaki kiri? Sekarang kaki kiri.
bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Morning Pak Abdel. Who is it? Ada berita hangat apa Pak Abdel? Ini bukan hangat lagi Bu Fitri, tapi panas. Berita apa kopi sih? Panas. Ya berita masa kompor. Nih, siswa SMU tertangkap basah sedang berbuat mesum. Pasti habis kebanjiran nih. Kedinginan terus mencari kehangatan. Basah itu bukan karena kebanjiran, tapi karena keasikan. Bener juga Bu Fitri. Iya dong. Ini ada lagi nih. Seorang suami tega menganiaya istrinya sampai babak belur. Lagunya Pak Abdel. Nyindir ya? Mau nyindir siapa Bu Fitri? Ini bener nih. Emang istri-istri sekarang itu bukan hanya perlu dimodali bela diri, bela duduk juga. Kalau lagi duduk digebuk, nggak bisa jaga-jaga dia. Ajarin taekwondo kayak silat, karate. Setuju Pak Abdel. Perlu digalakkan. Bu Fitri, laki-laki itu jangan digalakin, dienakin, ntar dia lemas. Waduh, habis dari salon mana Mbak? Kok mukanya babak belur? Kayak orang habis digebukin satu kampung. Kurang ajar kamu. Memangnya kamu kira saya maling jemuran apa? Yang bilang Mbak maling jemuran itu siapa? Saya cuma bilang muka Mbak tuh babak belur. Ya kamu sih, orang lagi susah malah diledekin. Lagi babak belur, bukan ke rumah sakit, malah kantor pengacara. Mau ngapain? Ya justru karena itu, Mas. Saya tuh datang ke sini mau menuntut orang yang menganiaya saya, Mas. Hah? Mbak digebukin? Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak. Iya, saya mau menuntut dan mengadukan suami saya yang udah menganiaya saya, Mbak. Bisa, Mbak. Kalau begitu, mari ikut saya ke dalam. Tanya, punya suami itu harus nurut. Tadi ngomong apa, Mas? Enggak Mbak, saya tadi bilang kalau punya suami itu harus diurut supaya badannya nggak lemes. Iya. Ah, gitu bohongin. Untung nggak denger. Kalau didengar, mulut gue pindah ke belakang, kuping gue pindah ke atas, cacat gue. Maaf, Pak Abdel. Maaf, Pak Abdel. Udah berkali-kali saya bilang, nggak usah minta maaf, saya udah maafin. Saya orangnya pemaaf kok. Oh iya ya. Tapi maksud saya ada tamu, Pak. Astagfirullahalazim, allazila ilaha illahu alaihi qayyum wa atubu ilaih. Mbak, korban demo. Bukan, Pak. Tapi dia korban penganiayaan. Ya iyalah, masa korban banjir? Kalau korban banjir, badannya lepek dong, ya Pan? Makin duduk, Mbak. Maaf, Pak Abdel. Saya permisi dulu. Udah saya bilang nggak usah minta maaf, udah saya maafin. Oh, iya ya. Maksud saya mau kurangannya Pak Saud. Mau melapor. Ya udah, Maaf ya, Pak. maaf lagi. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya habis dianiaya suami saya, Pak. Kenapa, Mbak? Saya habis dianiaya suami saya, Pak. Aduh, saya tuh paling nggak tega kalau ngeliat perempuan nangis. Jiwa kesatria saya langsung muncul, ingin mengayomi. Boleh saya peluk, Mbak? Oh, sorry, saya terbawa perasaan. Tega sekali ya, Mbak, suami Mbak menganiaya seperti ini. Udah berapa tahun kejadiannya, Mbak? Dan itu gara-gara apa Mbak digebukin kayak gini? Sejak Mike Tyson dikalahkan, dia tuh jadi gila, Pak. Sepertinya kasus-kasus penganiayaan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga itu semakin marak ya, Bos. Betul, Fit. Kita harus segera menyikapi. Kalau perlu, kita membuat lembaga khusus buat penganiayaan terhadap pasangan. Betul sekali, Bos. Saya yakin
pelayanan ini menjadi pusat pengaduan dan perlindungan bagi korban. Sebab biasanya korban kekerasan itu nggak mau melapor dengan alasan domestic violence. Masuk. Maaf Pak, di ruangannya Pak Abdel ada klien kita korban penganiayaan oleh suaminya sendiri Pak. Saya permisi. Ya, silakan. Nah, ini korban yang kita tunggu. Mari kita lihat. Tiap hari saya dihajar Pak, siang malam tanpa henti. Sungguh terlalu. Suami Mbak memang buta, tapi yang buta mata hatinya, Mbak. Dan apa ibu ini korban penganiayaan suaminya? Betul, Pak? Bagus. Ibu ini kita ekspos untuk menaikkan kantor kita. Caranya? Begini Pak Abdel, Pak Saud akan membuat lembaga khusus untuk korban penganiayaan. Khususnya buat suami, istri, dan anak-anak yang teraniaya. Wah, kalau gitu saya juga dong. Saya kan korban istri saya. Bu Fitri juga tuh. Oh, saya enggak. Saya kan survivor. Loh, kok malah curhat? Cepat ambil foto ibu ini. Kalau boleh, aku akan segera memanggil suami ibu untuk dikonfirmasi. Memangnya Bapak tidak takut sama suami saya? Siapa takut sama suami ibu? Pak, ini suaminya Pak. Siapa yang berani sama saya? Hah? Kamu ya? Kamu? Hah? Ya! Ya, bibirnya bengkak dong. Itu mah emang dari dulu kayak begitu, Bu Fitri. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Emang bener, jam segini jamnya para kebo pada molor. Bukan hujan, Din. Tapi badai. Sialan lu. Main sembur aja, dasar otak bajakan lu. Emangnya gue kompor meleduk apa? Lagian lu kerjaannya tidur mulu. Jadi kambing lu, berubah lu. Biarin gue kambing, yang penting kambing ganteng. Daripada lu berubah jadi onta bajakan. Yang penting oke. Lagian lu, dandanan lu rapi banget. Mau kemana lu, Ki? Laba, coy. Laba? Laba-laba maksud lu? Hah? Capek gue ngomong sama lu. Laba tuh artinya nyari cewek. Tadinya gue mau ngajak lo, Din. Tapi berhubung lo masih molor, malas gue, lama nunggunya. Udah, ciao. Ki. Gue ikut aja deh. Mau ikut? Ya. Boleh, tapi lo mesti siap dalam hitungan 10. Sialan lu. Hitung, 1. Wah, Ki. Lihat tuh. Cewek-cewek jalan sendirian. Emangnya kenapa?
Ya berarti mereka juga cari pasangan, Ki. Wah, kadang-kadang emang otak lo encer, Din. Siapa dulu dong? Udin Penyok itu lol. Tapi sayang, saking encernya sampai netes dari kuping. Loh. Itu bukan otak namanya, tapi congek. Oh, gue kirain otak. Pantes bau. Sialan lu. Lu kesini mau cari pasangan apa cari gara-gara sih? Ya ilah, santai brur. Gitu aja sensi. Yaudah deh, sekarang kita mencar. Duluan dapetin cewek. Berani nggak lo? Oke, siapa takut? Kita taruhan 50.000. Oke, gue juga nggak takut. Deal. Deal. Yang satu ini bagian gue. Lo cari aja yang lain, yang lebih cantik. Banyak kok. Dasar onta bajakan lu. Main serobot aja kayak angkot. Gue buktiin kalau gue bisa cari cewek yang lebih kece. Wah, ngapain tuh cewek berdiri sendirian? Pasti lagi cari pasangan nih. Yes, ini kesempatan gue deketin dia. Hai manis. Siapa yang manis? Emangnya saya gula ya? Ya kamu yang manis kayak gula. Ada gula, ada semut. Aku jadi semutnya. Hehe. Boleh kenalan nggak? Oh gitu. Boleh. Saya Nina. Oh Nina. Nina Bubu. Pasti kepanjangan namanya itu. Gue Udin Penyok, cowok paling ganteng di komplek ini. Kok namanya Udin Penyok? Nama samaran kali. Kok nama samaran sih? Itu nama asli loh. Mau lihat KTP-nya? Sama dompetnya juga dong. Bentar ya. Oh iya ya, Udin Penyok. Oke. Aduh. Jangan buka di sini dong. Kita cari tempat yang sepi aja. Dompet ini buat saya. Dan Bang Udin nggak boleh ngerebut dompet ini lagi dari saya. Soalnya Bang Udin bisa saya aduin kalau Bang Udin udah merkosa saya. Tapi dompet saya, Mbak. Gimana, Say? Beres. Mbak, dompet saya. Eits, tunggu dulu. Jangan macam-macam kamu ya. Masa bodoh lu ngambil dompet gue? Gue masih punya dompet lagi. Nih, kurang. Nih, ada lagi, kurang lagi. Nih. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Udah sore begini, satu pun cewek nggak ada yang nyangkut. Umpanya yang kurang, apa menyanya yang nggak manjur ya? Hai cewek, pasti jomblo kan? Enak aja jomblo. Lu kali yang jomblo, gue mah udah punya cowok. Tuh, di sana kayaknya. Stop! Din, mau kemana lu? Lagian lu mondar-mandir, bolak-balik, kayak setrikaan aja sih. Setrikaan, kenapa? Dagangan lu belum laku juga?
Emangnya gue tukang ngasongan rokok apa? Ya ngambek. Aduh baby, temen aku emang kayak gitu, sensi, kayak lagi dapet. Ntar nggak mau bayar deh taruhannya. Oh, taruhan bola. Yuk baby, kita mojok. Yuk, siapa takut? Dari tadi nggak dapet sih. Dimana ada cewek ya? Wah, pucuk dicinta, cewek cantik pun tiba. Cewek cantik duduk sendirian, Mas Udin pun tiba. Hehe, pasti lagi nyari cowok. Nungguin gue kali. Gue yakin cewek ini pasti jadi milik gue. Baca mantra dulu ah. Hai manis. Lagi duduk sendirian nih. Pasti nungguin abang. Abang boleh kan duduk di sebelah Neng? Aduh, dari tadi kok diem aja sih? Gak usah malu-malu, cuek aja lagi. Boleh pegang kan? Aduh, jatuh. Aduh, jatuh. Aduh. Apa-apaan sih lu, Ki? Gangguin orang aja. Nggak boleh temennya seneng apa? Sirik banget. Apa lu? Sono, pergi. Penyakit. Cabut. Gigi lu tuh dicabut. Serah, kalau nggak mau dibilangin ya udah. Makan tuh ampas tahu. Ampas tahu. Udah pergi lo. Kok gitu sih? Dari tadi nggak pernah ngomong. Pengen denger nih suaranya yang merdu. Kenapa bang? Tadi abang ngaku deh. Enggak mau. Kenapa bang? Katanya mau nyium bang. Ayo dong bang. Ayo kurang apa sih bang? Ini sama aja gue nyium temon. Nggak mau ah. Pergi sana, pergi. Enak aja ngusir-ngusir orang. Emang setan poncengkol, diusir-usir. Lu bukan setan, tapi dedemit. Aduh.